Nah, untuk penyakit-penyakitnya kita bagi dulu, mulai dari gangguan pada fisik atau mungkin ekstremitasnya. Lalu kita bahas lagi gangguan pada pencernaannya, lalu yang terakhir yaitu pada gangguan reproduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Sapi Perah Farm. Saya Dr. Iqbal, tim kesehatan dari Sapi Perah Farm. Kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang sering dijumpai pada hewan sapi, terutama pada sektor sapi perah. Nah, kalau kita berbicara masalah penyakit, terutama penyakit pada sapi perah, itu pasti akan banyak sekali. Mulai dari gangguan pernafasan, pencernaan, reproduksi, sampai gangguan hormonal. Tapi kali ini kita hanya akan membahas penyakit-penyakit yang biasanya banyak sekali ditemui pada sapi perah. Nah, untuk penyakit-penyakitnya kita bagi dulu, mulai dari gangguan pada fisik atau mungkin ekstremitasnya. Lalu kita bahas lagi gangguan pada pencernaannya, lalu yang terakhir yaitu pada gangguan reproduksinya. Untuk penyakit-penyakitnya, kita bahas terlebih dahulu dari ekstremitas bawah, terutama kaki. Karena kaki juga merupakan faktor penting yang harus dirawat pada hewan sapi perah. Untuk penyakit pada kaki terutama, itu adalah yang pertama foot rot. Foot rot itu pembengkakan pada sela-sela kaki dari sapi. Jadi kan mungkin sapi habis kalau mau bangun kan dia kan agak menumpu ke depan. Nah, itu kalau dia gizinya buruk, itu nanti lapisan kukunya ini akan tipis, sehingga jika diteruskan maka akan timbul luka atau bengkak. Dan jika tidak dirawat sanitasinya atau kebersihannya, maka bisa ditumbuhi belatung atau set. Nah, itu akan menyebabkan sapi tersebut jalannya pincang, susah berdiri, dan yang pastinya nafsu makan dan produksinya akan turun. Sehingga memang sangat penting untuk menjaga mulai dari sanitasi kandang dan kondisi dari sapi tersebut. Gitu. Untuk pencegahannya bisa membersihkan kandang, jadi kebersihan kandangnya itu dijaga, jadi kotoran-kotorannya setiap pagi dan sore itu selalu dibersihkan sehingga tidak mengganggu sapi tersebut entah mau berjalan atau mau berdiri agar tidak terpeleset atau terluka bagaimana. Karena jika sudah terluka, maka kalau kotoran tersebut tidak dibersihkan, maka kotoran tersebut yang akan menginfeksi dari kuku sapi tersebut sehingga akan menyebabkan foot rot itu tadi. Untuk penyakit selanjutnya yaitu adalah abses. Nah, abses sendiri itu adalah infeksi pada luka sebenarnya. Jadi gejalanya yang timbul itu biasanya pada kaki itu dia ada benjolan besar, jika dipegang itu agak empuk. Nah, itu sebenarnya adalah infeksi di dalam. Jadi untuk penanganannya itu biasanya harus dilakukan insisi atau dikeluarkan gitu isinya. Nah, isinya itu apa? Isinya adalah nanah. Nah, nanah yang sudah kental banget sehingga kalau tidak dikeluarkan itu malah akan semakin mengganggu dari aktivitas gerak dari sapi.
efeknya juga sama, nanti juga akan berpengaruh pada nafsu makan, produksi, dan reproduksinya. Jadi memang harus segera ditangani. Untuk selanjutnya yaitu adalah artritis atau radang pada sendi. Kalau bahasa manusianya itu linu. Jadi kalau sapi geraknya dia kalau berjalan itu gemeter, nah itu mungkin adalah gejala awal dari artritis. Jadi dia pada ekstremitasnya atau pada kakinya itu tendon-tendon sama kartilago-kartilagonya itu mengalami infeksi sehingga itu mengganggu dia berjalan sehingga mungkin susah berdiri juga, terus lemes, nanti juga mengaruh ke nafsu makan dan produksi juga. Jadi memang kalau perawatan-perawatan seperti potong kuku atau exercise, sapi diumbar itu juga akan menjaga sistem kekebalan tubuh dari sapi tersebut, sehingga sapi juga dia rutin berjalan itu juga biar ekstremitasnya itu kuat sehingga tidak lemas dan tidak mengganggu reproduksi dan produksi susunya agar tidak turun gitu. Untuk selanjutnya yaitu adalah miasis. Miasis sendiri adalah luka terbuka yang telah dihinggapi oleh lalat sehingga lalat tersebut bertelur dan tumbuh belatung-belatung yang akan menggerogoti luka-luka tersebut. Untuk miasis sendiri itu tidak selalu di kaki, jadi dimanapun luka terbuka jika tidak segera ditangani maupun dibersihkan maka akan dihinggapi lalat, lalu lalat akan bertelur dan akan keluar larva atau setnya. Untuk penanganannya itu harus dibersihkan manual, belatung-belatungnya harus dikeluarkan dan lukanya juga harus disterilkan, bisa diberi antiseptik dan biasanya diberikan semprotan berupa gusanek atau limoksin. Dan treatmentnya juga harus telaten karena kalau luka terbuka itu harus telaten karena tiap hari dibersihkan, disemprot lagi, dibersihkan, disemprot lagi. Dan lama-lama akan menutup dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada gangguan pencernaannya. Yang pertama itu adalah mencret atau diare kalau bahasa manusianya ya. Jadi itu disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama sapi baru datang dan dia masih kaget gitu sama pakan yang ada di kandang baru sehingga perlu penyesuaian. Nah, yang kedua ini adalah infeksi bakteri. Jadi ada infeksi pada saluran pencernaannya. Ya, jadi gejala klinisnya yaitu merupakan fesesnya itu atau kotorannya yang keluar itu sangat cair. Nah, sehingga penanganannya memang harus diberikan antibiotik untuk yang infeksi bakteri pada saluran pencernaan dan untuk yang mungkin kaget akan pakan baru dan masih stres akibat perjalanan jauh, itu memang harus diberikan tambahan vitamin dan diberi pakannya itu harus adaptasi selama beberapa hari ya, gitu.
Untuk selanjutnya yaitu adalah timpani atau kembung. Nah, karena habis ini akan mulai masuk musim hujan, nah kembung ini rawan terjadi pada musim hujan. Diakibatkannya karena biasanya hijauan itu malamnya terkena hujan atau paginya itu masih berembun dan langsung diberikan kepada ternak, sehingga di dalam perut dari sapi tersebut maka akan timbul banyak gas sehingga akan membuat perutnya membesar dan mengganggu dari yaitu nafsu makan dan produksi susunya juga bisa turun. Nah, timpani atau blood atau kembung sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kembung yang kering dan ada kembung yang basah. Nah, untuk kembung yang kering sendiri itu perutnya isinya itu membesar tapi isinya hanya angin. Sedangkan kalau yang basah itu sampai ada air campur busa gitu. Jadi memang kalau yang sudah kembung basah itu sangat sangat mengganggu aktivitas dari sapi tersebut. Untuk penanganannya, kalau biasanya kembungnya sudah tidak bisa sapi sudah tidak mau berdiri, sudah diam saja, sudah deprok, itu biasanya harus dikeluarkan dari perutnya. Jadi harus ditusuk karena perutnya akan membesar, terutama di bagian sebelah kiri itu akan terlihat sekali pembesarannya, sehingga harus dikeluarkan manual. Jadi ada alat namanya itu trokar, jadi ditrokar. Jadi harapannya nanti gas atau cairannya itu akan keluar melalui perut bagian kiri. Nah, penyakit selanjutnya yaitu adalah mastitis atau radang pada ambing. Nah, mastitis ini adalah penyakit dari banyak sekali sapi perah yang terjangkit mastitis ini. Jadi bisa dikatakan mastitis ini adalah penyakit sejuta peternak. Karena terutama di sapi perah itu radang pada ambing ini kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Sehingga untuk pencegahannya itu bisa menjaga kebersihan atau sanitasi kandang dan memerah sampai tuntas. Jadi meskipun teman-teman memerah menggunakan mesin perah, itu tetap harus dipastikan apakah ambingnya itu sudah tuntas apa belum susunya. Karena jika belum tuntas, maka hal tersebutlah yang bisa menyebabkan terjadinya mastitis. Dan setelah diperah harus dilakukan tick dipping atau celup puting menggunakan cairan antiseptik yang diharapkan akan menjaga ambing itu dari bakteri-bakteri yang nantinya akan menyebabkan mastitis. Nah, untuk mastitis sendiri itu dibagi menjadi dua, mungkin tiga. Yang pertama adalah mastitis subklinis, yang kedua mastitis klinis, dan yang ketiga mastitis kronis. Nah, bedanya apa? Untuk mastitis subklinis itu dia belum ada gejala fisik yang tampak, jadi mungkin susu yang keluar jika diperah itu mungkin masih bening, ambingnya juga masih belum bengkak, terus bentuknya juga masih simetris, tapi dia itu sudah mengalami mastitis subklinis, jadi sudah terinfeksi bakteri. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah sapi ini tuh terindikasi mastitis subklinis? Yaitu bisa melakukan tes yang namanya itu CMT atau Californian Mastitis Test. Jadi diambil sampel dari keempat ambingnya, lalu diberikan reagen dari CMT tersebut, dan yang nantinya menggumpal, maka puting tersebutlah yang positif terindikasi mastitis subklinis. Untuk mastitis klinis sendiri, gejalanya sudah dapat dilihat, yaitu ambingnya biasanya itu besar sebelah dan bengkak juga. Lalu jika diperah itu susunya itu akan menggumpal. Nah, untuk penanganannya ya harus dikeluarkan setiap hari. Mungkin bisa perah pagi dan sore itu dikeluarkan sampai dikuras gitu loh. Susu-susu yang sudah mengumpal itu dikuras.
Nah, untuk mastitis kronis ini yang sudah yang sudah parah. Jadi ambingnya itu memang udah bengkak, udah merah, dan jika kita perah, dia nanti keluar itu gumpalan tapi ada darahnya. Dan itu baunya itu juga sangat busuk atau sangat tidak enak. Nah, jadi mastitis kronis kalau sudah parah itu bentukannya seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas penyakit reproduksinya. Yang pertama itu adalah distokia atau gangguan kelahiran.